Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim, ulama, para guru, para ustaz, hujjaj, wabil khusus DKF Musholla Baitul Huda yang dimuliakan Allah. Begitu pula jamaah salat maghrib Musholla Baitul Huda. Teriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin. Allah panjangkan umur kita, Allah berkahi usia kita, Allah murahkan rizki kita, Allah mudahkan segala macam urusan kita, bekal taat menjalankan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ila hadrati wa khususan li talib riyadus shalihin min kalami sayyidil mursalin talib Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi nafa'ana Allah bihi min ulumi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab mulatafatil yatim wal banat wasairil dha'fah, berlaku lemah lembut terhadap anak yatim, anak-anak perempuan dan orang-orang lemah, serta di kalangan orang lemah di kalangan fakir miskin. Kita masuk hadis yang ketujuh di bab ini. Wa anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam ay wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala syarrut ta'ami ta'amul walimati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, syarrut ta'ami, seburuk-buruknya makanan, ta'amul walimati, makanannya walimah. Jadi seburuk-buruk makanan itu makanan yang ada di walimah pernikahan, pesta pernikahan. Bukan berarti buruk dalam artian makanannya nggak enak, bukan. Bukan berarti menunya itu nggak cocok sama perut kita, tidak. Tapi disebutkan syarrut ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan itu makanan yang ada di walimah, pesta pernikahan. Kenapa? Karena yumna'uha mayyatiha. Yumna'uha, dicegah. Artinya apa? Tidak diundang dalam rangka walimah, pesta pernikahan. Siapa? Mayyatiha, orang yang memang butuh akan makanan. Siapa di kalangan mereka orang yang membutuhkan makanan? Min fuqara'i wal masakin, di kalangan orang-orang fakir, orang miskin. Wa yud'a ilaiha mayyabaha, dan diundang ilaiha dalam rangka walimah, pesta pernikahan, mayyabaha, di kalangan orang-orang yang ya rada-rada butuh. Dikata butuh juga enggak, dikata enggak ya mau juga. Ini orang-orang kaya. Lah orang kaya mah ketemu makanan enak udah biasa, Pak. Lah timbang fakir miskin ketemu daging kayak itu kadang-kadang setahun sekali, itu kalau dapat, kalau ada kuponnya. Benar nggak, Pak? Makanya disebutkan syarrut ta'ami ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan itu makanan ketika ada di pesta pernikahan. Yang fakir miskin, yang butuh makanan malah nggak diundang. Justru orang-orang kaya. Kan kita mah gengsi, yang diundang kadang-kadang orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan. Fakir miskin ngapain ngundang dia? Kadang itu ngabisin makanan doang tarnya. Kan begitu kadang-kadang kita. Makanya kan biasanya yang namanya orang hajatan itu kadang orang-orang sini nyebutnya sedekahan. Lah emang pantas sedekah sama orang kaya? Nah kan enggak. Makanya sedekahan itu berarti ini yang punya hajat atau hajatan, dia disebutnya sedekahan. Jadi kalau memang sedekahan ya nggak usah ngitung-ngitung untung rugi, Pak. Ini nggak balik modal ini kayak ini, gitu ya, gitu. Namanya juga sedekahan, gitu. Ya, artinya kita bersedekah. Memberi makanan siapa kepada mereka? Kalau orang kaya yang datang ya sifatnya hadiah. Ya kayak orang kaya ketemu daging ya paling enggak seminggu sekali kadang ketemu, ya.
Kalau orang miskin, fakir miskin ya, ketemu namanya bakal calonnya ayam aja susah kadang Pak. Apa tuh telur? Ya, susah. Makanya itu orang yang membutuhkan justru tidak diundang. Orang yang butuh nggak butuh malah diundang. Maka inilah disebutkan syarut ta'ami ta'amul walimah. Ini ada pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita mengadakan walimah, undang. Siapa mereka? Fakir miskin. Namanya fakir miskin itu ya mereka membutuhkan makan. Namanya datang ke kondangan ya, dia bawa amplop ke, nggak bawa amplop ke, kadang-kadang wah dia mau datang doang makan doang, kondangan kagak, gitu ya. Namanya sedekahat. Ya bawa amplopnya itu nggak wajib, ya jangan bilang bawa amplopnya nggak wajib, duitnya wajib kagak, gitu ya. Jangan. Oh dia mau nggak bawa amplop kenapa transfer gitu kan, enggak. Artinya apa? Dia datang itu memenuhi undangan, hukumnya wajib. Yang diundang siapa saja, fakir miskin undang, orang kaya undang, jangan pilih-pilih. Jangan sampai yang disebutkan oleh Rasulullah, makanan yang ada di dalamnya itu syarrut ta'am, seburuk-buruknya makanan. Mereka orang kaya yang biasa makan enak ketemu lagi makan enak, fakir miskin ya gitu-gitu aja. Maka undang mereka. Ya, tujuannya apa ya? Memberikan kebahagiaan. Namanya juga sedekah. Ya. Sifatnya membawa amplop, membawa kondangan itu hadiah. Ya. Jadi tidak namanya sedekah gitu. Jadi tidak wajib. Artinya dia datang memberikan hadiah. Kalaupun ada, maka disebutkan wa yud'a ilaiha mayya'baha, diundang untuk hadir walimah mayya'baha orang yang dikategorikan bukanlah membutuhkan makanan. Walimah itu sendiri artinya makanan. Secara bahasa artinya makanan-makanan yang ada dihidangkan di acara pesta pernikahan disebut walimatul arus. Wa man lam yujibid da'wata, wa man dan barang siapa lam yujibid da'wata, yang tidak memenuhi undangan, faqad asallaha wa rasulah, sungguh dia itu telah maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jadi memenuhi undangan walimah hukumnya wajib, bahkan dianggap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malam yujibid da'wata, yang tidak memenuhi undangan, faqad asallaha, maka sungguh dia telah maksiat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya. Tentunya illa bi uzrin, ya, kecuali memang ada uzur syar'i ya. Wa rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Abi Hurairah min qalihi, dan dalam riwayat di kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu min qaulihi bi'sat ta'amu ta'amul walimah, seburuk-buruknya makanan itu makanan yang ada di walimah, yud'a ilaihal aghniya, yang diundang untuk hadir acara walimah orang-orang kaya, wa yutrakul fuqara'u, dan ditinggalkan, diabaikan, tidak diundang untuk menghadiri walimah mereka di kalangan fakir miskin. Makanya disebut syarrut ta'am. Makanya biar jangan sampai kita sahibul hajat, makanan kita masuk kategori syarrut ta'am, undang mereka. Itu akan membawa keberkahan buat kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita walimah
niatkan ini adalah sebagai menjalankan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya menghidangkan apa saja yang kita mampu. Jadi sesuai kemampuan kita, bukan sesuai kemauan kita. Biar tekor asal nyohor. Kadang-kadang kan begitu. Apa aja diundang gitu kan. Ya penting nyohor dulu dah, tekor mah gampang urusannya belakangan. Ya, artinya apa? Walimah itu sunnah. Ketika mengadakan walimah kita pun dituntut untuk menghidangkan sesuai kemampuan kita, bukan sesuai adat. Di sono mah kayaknya begini nih biasanya, ngikutin. Tapi di luar kemampuan kita jangan sampai menyusahkan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengadakan walimah untuk Zainab. Ya, ketika beliau menikah dengan Zainab, beliau memotongkan 1 ekor kambing. Ya, itu walimah. Dulu pernah ada Abdurrahman bin Auf dalam satu riwayat an Anas bin Malik anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat terhadap Abdurrahman bin Auf itu ada bekas-bekas kuning sufrah. Faqalat, nanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma hadza, apa ini bekas ini apa? Qala, beliau pun ia pun berkata, ya Rasulullah inni tazawwajtu, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya aku telah menikah imro'atan ala wasnin nawatin min zahabin, saya telah menikahi seorang wanita yang maharnya itu seberat biji, maharnya itu 1 biji dari emas. Tahu nih biji apa nih? Kalau zona umumnya biji kurma, kira-kira berapa gram itu? Abdurrahman bin Auf kan saudagar kaya, Pak. Beliau itu salah satu orang yang punya cita-cita pengen jadi orang miskin, tapi selalu gagal. Beda sama kita, pengen jadi orang kaya, gagal mulu. Ini Abdurrahman bin Auf pengen jadi orang miskin, gak bisa-bisa, Pak. Ya Allah, susah banget ya jadi orang miskin. Ternyata memang berkah. Kalau bisa diumpamakan, batu dipegang sama dia saja bisa jadi emas, ibaratnya gitu. Kenapa? Ini saudagar kaya, bahkan kaya tapi dermawan. Kekayaannya berlimpah triliunan, tapi tidak sedikit pun sepeser pun boleh ngezolimin orang. Nah kita kekayaan kagak seberapa boleh nyolong, kadang-kadang naudzubillah kadang-kadang kaya nggak seberapa boleh nipu, kaya nggak seberapa boleh ngelabuin orang lain, kekayaan nggak seberapa boleh menzolimi hak orang. Abdurrahman bin Auf kekayaan berlimpah, tidak sedikit pun hartanya itu boleh ngezolimin dari orang lain. Makanya kekayaannya tuh waktu sedekahnya, bahkan waktu dikatakan Abdurrahman bin Auf itu masuk surganya merangkak, itu kafilah dagangnya, bawaan dagangnya udah disedekahin semua. Nah begitu modelnya, Pak. Ketika perang Tabuk itu disebutkan perang Usrah, tentaranya disebut Jaisul Usrah, perang yang sulit, perang yang susah. Itu tahun 9 Hijriah, dan disebutkan perang terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melawan tentara Romawi. Ya, itu tahun 9 Hijriah lawan Heraklius. Oh Heraklius, Pak, Hercules kita nyebut mah Hercules tuh, ada kan filmnya Heraklius tuh, Romawi itu. Ya kompornya orang-orang Yahudi juga, kompornya biasa kompor meleduknya dia.
Kan gitu ya. Kenapa akhirnya membawa tentara? Mau ngukur kekuatannya umat Islam seberapa? Itu perjalanannya Masya Allah bisa ditempuh 14 marhalah. Kalau kita hitung marhalah, satu marhalah itu 2 barid. Maka terhitung satu marhalah itu 69,12 km kali 14 marhalah itu hampir 1000 km. Makanya perjalanannya disebut Jaisul Usra, tentara yang sulit, yang susah. Kondisi perang yang membutuhkan tentara banyak, bahkan sampai tentaranya itu 30.000 tentara. Kira-kira buat makanannya, logistiknya dikit apa banyak tuh? Banyak. Makanya butuh sumbangsi. Ya, makanya saat itu para penyumbang, ada yang menyumbang 1000 dinar, ada yang menyumbang kekayaannya berlimpah, bahkan ada yang cuma secomot dari korma, nggak masalah, semampunya. Saat itu yang kaya banyak sumbangannya, yang miskin seadanya, bahkan yang punya kurma hanya semut pun dibawa buat perang Tabuk. Makanya termasuk yang punya peranan besar ya orang kaya, termasuk Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Utsman bin Affan 1000 dinar, 1 dinar 4,25 gram kali 1000 dah, itu nilainya itu hampir bisa 5 miliar. Abdurrahman bin Auf berapa? 200 ukiyah, 1 ukiyahnya berapa? 31 gram. 1 ukiyah kali 200 itu 6 miliar lebih lah itu ya, nilainya itu 6 miliar sumbangannya. Bahkan bisik-bisik tuh Umar bin Khattab bisik-bisik ke Rasulullah, ya Rasulullah, itu benar tuh sumbangannya Abdurrahman bin Auf, jangan-jangan gak disisain tuh buat bininya di rumah, kan gitu, jangan-jangan gak disisain tuh bakal keluarganya gitu. Akhirnya apa, ditanya, kata Abdurrahman bin Auf, yang aku sisakan buat keluargaku itu lebih baik. Ada gitu ya, yang disumpahkan banyak, bahkan kekayaan berlimpah. Itu Abdurrahman bin Auf, orang yang punya cita-cita pengen jadi orang miskin, gagal terus karena begitu Pak. Orang kaya aja begitu tuh begitu ya. Orang kaya kayak model Abdurrahman bin Auf, hartanya dikeluarin terus nggak putus-putus, makin dikeluarin makin banyak. Kalau ilmu matematika kita makin keluar makin habis, boros ya, kan begitu. Makanya pada takut kalau pada sedekah, ya. Maka jangan takut, mana kosom malun bisodakoh, tidaklah akan berkurang harta dengan sedekah, berlimpah. Tuh ilmunya Abdurrahman bin Auf, kaya tapi hartanya nggak ada sedikit pun yang kotor. Makanya ketika dapat veteran perang Badar itu termasuk dapat jatah nih, bagian daripada Abdurrahman bin Auf. Dikasih tuh para veteran perang Badar yang dulu pernah ikut perang Badar, dapat 100 dinar. Coba hitung dah 100 dinar berapa tuh ya, lu banyak dah ya. Kalau 4,25 gram kali 100 ya, berapa gram ya, 425 gram ya, udah kali dah berapa itu dapat jatah buat veteran perang Badar. Semuanya dapat, termasuk Utsman bin Affan, orang kaya juga, orang kaya ya, dapat juga. Biasanya Utsman bin Affan itu antipati kalau nerima uang ya, tapi ketika dikasih Abdurrahman bin Auf beda mau dia ya. Kenapa? Tadi hartanya bersih ya, hartanya baik, makanya dia mau. Makanya kalau dia menikah dengan mas kawin yang banyak ya, pantas dia adalah orang kaya untuk memuliakan wanita. Ketika itu Abdurrahman bin Auf setelah menikah yang memberikan mas kawin, maka Rasulullah berdoa, fa barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau. Aulim walau bisyatin, adakan walimah meskipun hanya seekor
kambing. Ya kalau model Abdurrahman bin Auf ya itu kan minimal seekor kambing ya. Ya beliau ya beda lah ya. Maka Rasulullah sampaikan aulim walau bisyatin. Ini pun pesan buat kita untuk mengadakan walimah. Tujuannya apa sih walimah? Satu, wujud rasa syukur. Yang kedua, deklarasi. Pernikahan itu jangan sembunyi-sembunyi, yang ngumpet-ngumpet. Pernikahan itu mesti kudu disampaikan. Itu bukan ria. Memang kadang-kadang kalau orang walim hajatan, kadang-kadang disebutnya kriaan. Kriaan kan pamer, ya. Mana ini salah. Udah sedekah-sedekahan aja kadang-kadang namanya kriaan. Nah kriaannya pamer berarti. Jangan niatin kriaan, tapi niatin apa ya? Niatin sedekahan. Ya. Satu tujuannya apa? Buat deklarasi pernikahan bahwa disaksikan orang banyak. Kalau nanti jalan berdua, kadang-kadang ada laki perempuan jalan berdua kan dicurigai. Lah orang itu udah nikah apa belum? Udah, lah di mana? Ngumpet-ngumpet. Mesti kudu ada walimah. Semampu kita walimah itu tidak mesti harus ada seekor kambing, seekor sapi. Ya, semampu kita undang sanak famili, tetangga, karib kerabat, semampu kita. Maka Rasulullah sampaikan aulim walau bisyatin, adakan walimah. Kalau ngomongnya ke Abdurrahman bin Auf ya walaupun seekor kambing ya pantas. Ya, kayak ngomongnya model ke kita ya meskipun walau bidajaja, meskipun seekor ayam gitu kan. Ya, seekor kambing ke Abdurrahman bin Auf ya pantas, beliau hartanya berlimpah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun ketika menikahi seorang wanita tidak mesti mengadakan walimah yang mewah, mesti harus ada dagingnya, mesti harus ada seekor kambingnya, tidak. Ketika menikahi Zainab, beliau memotong seekor kambing. Ketika beliau menikahi Sofiyah, beliau mengadakan walimah dengan apa? Dengan kurma, wasawiqin, dan dengan bubur tepung. Artinya semampu, memberikan contoh kepada kita ya seadanya, semampu kita, jangan diada-adain yang memang kagak ada. Yang memang gak ada, yaitu tadi kadang-kadang kita punya prinsip itu, biar tekor asal nyohor. Ya, pakai ngundang ono kan hiburannya dipaksain ini itu macam-macam dah. Kayaknya kurang ngetop dah kalau ngundangnya dia mah itu ya. Ngundang yang lebih terkenal lagi, biar kata harganya mahal pun diundang. Itu tadi niatinnya yang lurus lillahi ta'ala. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah deklarasi, menyampaikan, menginformasikan, mengumumkan ya pernikahan. Biar apa? Diketahui orang, biar tidak ada fitnah. Ya, biar tidak ada fitnah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza da'a ahadukum akhahu falyujib ursan kana au nahwa. Apabila salah satu di antara kalian diundang saudaramu, salah satu di antara saudara kalian, maka hendaklah memenuhi undangan, baik itu ursan au nahwa, walimatul arus ataupun yang sejenisnya. Ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Daud. Walimah kan macam-macam. Ada walimatul arus, ada walimatul khitat, ada walimatul naki'ah, ada walimatul akikah, ada walimatul i'zar sama walimatul khitan. Ya, walimatul arus ya pernikahan. Walimatul naki'ah itu biasanya kalau orang mau pergi jauh atau sebelum berangkat atau sesudah. Mungkin dia habis bepergian jauh, dia habis merantau jauh, pulang ke kampung alamannya, adain walimah, ngumpul ya, undang tetangga, sanak famili, karib kerabat.
atau sebelum dia berangkat jauh, atau biasanya seperti halnya dengan walimatus safarnya orang haji. Ini disebut dengan walimatun naqi'ah. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada ahadukum ila safarin," apabila salah satu di antara kalian itu hendak bepergian, falyuwaddi ikhwanahu, maka hendaklah diundang siapa? Saudara-saudaranya. Fa innallaha ja'ala fi du'aihim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan di doa-doa mereka itu khairan, kebaikan. Dalam riwayat lain barakah, ada keberkahan, ya. Maka diundang saudara, ya, kerabat, teman, tetangga, ya. Waktu kita mau ngadain bepergian jauh, atau disebut dengan biasanya haji pun analoginya ke walimatun naqi'ah tadi, atau baru pulang dari bepergian jauh. Ada walimatul khizak, setelah khatmul Quran, undang saudara-saudara, ngundang jamaah buat apa? Khataman Quran. Itu pun bagian daripada hidangan. Walimah itu hidangan, makanannya. Baik, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'am ta'amul walimah. Seburuk-buruknya makanan hidangan yang ada di resepsi pernikahan. Ya, ketika resepsi pernikahan itu hanya yang diundang orang-orang kaya. Tapi ketika yang diundang orang kaya, diundang fakir miskin, diundang gak ada batasan, siapa saja diundang. Tujuannya apa? Ya namanya sedekahan. Ya, maka makanan yang ada di dalamnya akan membawa kebaikan dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ya, makanya kita nggak diundang, maka lebih baik kita tidak datang. Gitu. Hal ini terkait dengan walimatul arus. Kalau walimah yang lain, ya, khawatirnya apa? Ketika kita tidak diundang, kita datang, justru dianggap kita akan berdosa. Bahkan kita yang diundang nggak datang dianggap maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak diundang gimana? Ya kita jangan datang. Nah, kita tidak diundang. Ya, itu terkait dengan walimatul arus, ya. Maka lebih baik ya itu. Kita nggak diundang, jangan memenuhi undangan. Memang yang kita tidak diundang, khawatir memang kita nggak diundang. Artinya apa? Khawatir memang kita itu tidak diinginkan kehadirannya, ya. Tidak diinginkan kehadirannya, kita datang. Nah, siapa yang ngundang terangan gitu ya? Nah, itu. Ya. Ya. Ya kalau lupa sih masalah. Kemudian dia datang, kalau bisa konfirmasi. Gitu. Konfirmasi, gitu ya. Artinya konfirmasi, saya nggak dapat undangan. Oh iya, lupa itu ya. Artinya undangan belum sampai umpama gitu. Maka boleh gitu, menghadiri. Itu terkait dengan walimah. Kalau walimah yang biasa yang disampaikan itu ya diantara itu walimatul arus. Ya. Kalau walimah yang lain termasuk ada walimatul izar, walimatul khizak, ya. Khatmul Quran, ya, itu makanya hukumnya walimah itu sebenarnya sunnatun muakkadatun, sunnah muakkad, ya, artinya tidak mesti harus ada walimah, gitu, ya. Jadi kalau memang tidak diundang, ya jangan memenuhi undangan, gitu. Kita kalau undangnya melalui
Kalau mengundangnya melalui WA sama saja sih, sama. Itu kan sifatnya kan hanya media. Media undang itu banyak. Ada melalui orang datang door to door. Satu. Ada melalui surat selembar kertas datang atau melalui media sosial. Itu artinya ketika dia mengundang itu ditujunya di grup, ya berarti yang ada di grup di situ diundang semua. Gitu. Artinya tidak tertuju ditulis satu nama-namanya, ya pokoknya undangan itu adanya di grup berarti teruntuk anggota-anggota yang ada di grup. Gitu. Itu kalau di grup itu kan kebanyakan banyaknya nggak datang ke pasar. Kan kalau grup apa kurang SMA atau apa, pokoknya itu kan banyak yang cuma sebenarnya nggak terlalu akrab. Tapi undangan itu lewat grup. Itu kalau yang nggak datang bagaimana? Kalau kita lihat wa man lam yujib da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Makanya harus tertentu, artinya undangan itu harus jangan kirim undangan saja. Ini kadang-kadang undangan dikirim, di foto dikirim tanpa ada kata-kata lainnya. Artinya disampaikan kepada seluruh gitu ya. Artinya anggota yang ada di grup ini ya diundang melalui itu sebagai undangan. Itu sampaikan. Itu artinya apa? Wa man lam yujibi da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Maka barang siapa yang tidak memenuhi undangan dari apa namanya yang diundang, maka dianggap 'asallaha wa rasulah, maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Itu sering itu Pak. Kan undangnya di Jawa, misalkan di Surabaya, Ya. kita di sini. Ya artinya sampaikan illa bi udhrin, kecuali memang uzur. Uzur, masyakot mungkin sulit, adanya kesulitan untuk menempuh untuk sampai ke tempat itu. Fisiknya masih sehat, banyak, Kejauhan. nggak masalah kan, itu nggak wujud Pak. Ya sampaikan gitu ya. Ya, jadi sebenarnya sih ya hadirnya gitu ya. Gitu. Halo transfernya itu nomor sekian gitu ya. Sekian dan terima kasih sih sebenarnya gitu ya. Ya saya maksud itu juga semua grup bangsa. Tapi kenalnya cuma lama-lama, daun-daun itu. Atau kalau mau tidak apa khawatir ini ya secara spesifik aja undang japri aja. Gitu. Kita dapat ya bangsa undangan, tapi nggak. Japri. Bukan lewat begitu. Tapi temennya teman kenalan aja kan enggak. Oh. Ya, yang namanya undangan itu kan mau dekat mau enggak yang namanya kita diundang, ya kan? Jadi nggak ada tuh urusan dekat atau jauhnya, gitu ya. Gitu. Kalau memang seperti itu ya nggak mesti keluar grupnya juga. Itu artinya apa? Sampaikan permohonan maaf. Itu kan bagian daripada silaturahmi. Ya, yang penting gitu, mohon maaf, ya. Pak Ustadz, ada satu lagi, apabila tetangga RT sebelah gitu ya, mereka ngundang gitu, sementara mereka ngundang melalui RT, jadi RT nyatetin nama-namanya, si A si B nya segala macam, sementara kita nggak kenal sama yang punya aja, itu kalau kita nggak datang gimana Pak Ustadz? Sementara kita nggak kenal mas ya, gitu. Iya. Tapi nama udah jelas banget, asli namanya, Iya. gitu. Namanya udah nggak pakai ini ya. Iya, gitu. Artinya begini, ketika seseorang mengamanahkan kepada tokoh, Iya. itu kan pemimpin di satu kampung, udah saya untuk ngundang di wilayah Blok Sono ame RT aja,
Itu siapa yang mau diundang? Nah, itu bagian daripada amanah. Amanah berarti RT itu jadi wakil si sahibul hajat. Kalau RT-nya jadi wakil dari sahibul hajat, berarti apa yang diundang oleh RT maka sama aja undangan itu dari sahibul hajat. Maka wajib memenuhi undangannya. Gitu. Meskipun tidak kenal. Artinya itu sudah menjadi adat kebiasaan kemungkinan. Pak Jaim nanti hajat undang, tolong deh RT sono, undang deh blok sono, siapa aja kira-kira, kan begitu. Nah seperti itu. Ya, ini sudah menjadi kebiasaan. Artinya apa? Ketika si RT yang diamanahkan oleh sahibul hajat, berarti undangan yang melalui RT menjadi undangan pula seperti sahibul hajat yang undang. Maka wajib memenuhi undangannya. Kira-kira begitu aja. Dah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjalankan taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.